رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم، شهر رمضان كريم كريم كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa sahabat-sahabatku semuanya. Apa kabar semua? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini kita akan kembali belajar, walaupun belajarnya tetap di rumah saja. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik, tema 8, subtema 4 tentang bencana alam. Pernahkah kalian mendengar berita tentang bencana alam? Apa saja ya contoh bencana alam yang sering terjadi di Indonesia? Mengamati gambar. Amatilah gambar berikut. Setelah kalian mengamati gambar tersebut, mari kita baca teks berikut bersama-sama. Saat di rumah, Rasti mendengar berita dari radio. Berita tentang bencana alam di desa sebelah. Bencana alam terjadi di desa Sukamakmur. Angin topan bertiup sangat kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Tahukah kalian apa itu bencana alam? Bencana alam adalah peristiwa alam yang terjadi di alam dan disebabkan oleh alam. Contoh-contoh bencana alam. 1. Banjir. 2. Tanah longsor. 3. Gunung meletus. 4. Gempa bumi. 5. Tsunami. Dan 6. Angin topan. Teman-temanku, bencana alam dapat terjadi di mana saja, menimpa siapa saja, dan terjadi kapan saja. Bencana alam terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita harus banyak berdoa agar Allah tidak memberikan bencana pada negeri kita. Bencana alam terjadi selain kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa juga terjadi atas ulah perbuatan manusia yang tidak menjaga lingkungannya dengan baik. Contohnya apa saja ya bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia? Ya, betul, banjir. Banjir bisa terjadi karena ulah manusia, yaitu membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya. Misalkan, membuang sampah di sungai, di selokan, dan di tempat-tempat umum. Sehingga pada saat hujan turun dengan intensitas yang tinggi, air tidak dapat mengalir dengan baik, sehingga mengakibatkan banjir. Selain itu, tanah longsor juga bisa disebabkan oleh manusia dengan cara menebang pohon sembarangan.
amatilah gambar berikut ini. Berikut ini adalah cara berlindung dari bencana alam, angin kencang, atau angin topan. Yang pertama, bersembunyi di dalam gorong-gorong. Yang kedua, bersembunyi di bawah jembatan dengan cara melipat tubuh. Yang ketiga, tiarap di tanah yang datar. Dan yang keempat, bersembunyi di balik tembok dengan cara melipat tubuh. Nah, teman-teman, sekarang kalian sudah tahu ya apa itu bencana alam dan contoh-contoh bencana alam. Selanjutnya, kita akan melihat video tentang bencana alam banjir. Banjir. Anda sering mendengarnya. Tapi, apakah Anda tahu apa itu banjir? Banjir adalah peristiwa terjadinya genangan air di areal tertentu sebagai akibat dari volume air yang melebihi daya tampung sungai, danau, ataupun laut. Penyebab banjir bisa merupakan peristiwa alam seperti curah hujan yang tinggi, pasang air laut, dan penumpukan sedimen di sungai dan muara, serta kapasitas sungai yang tidak sebanding dengan debit air. Tak hanya peristiwa alam, kegiatan manusia seperti penebangan hutan, membuang sampah sembarangan, membuat permukiman di bantaran kali hingga tidak memelihara drainase turut andil menjadi penyebab banjir. Pada saat dan setelah banjir melanda, lingkungan sekitar menjadi kotor, air menjadi tercemar. Lingkungan yang kotor membuat penyakit menular mudah sekali menyebar. Banjir membawa berbagai sampah hingga bangkai binatang yang berisiko menyebarkan penyakit kepada manusia. Penyakit yang dapat timbul pada saat dan setelah banjir antara lain penyakit pencernaan seperti diare, muntaber, disentri, kolera, serta tifus. Berikutnya penyakit demam berdarah. Penyakit ini umumnya terjadi akibat banyaknya genangan air yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti sebagai nyamuk penyebab demam berdarah. Dan selanjutnya adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dapat disebabkan oleh virus, bakteri, atau mikroba. Batuk dan demam adalah gejala umum yang menyertai ISPA. Gejala-gejala lainnya adalah sesak napas, nyeri dada, dan pada umumnya dirasakan oleh pengidap ISPA berat. Penyakit berikutnya adalah leptospirosis. Penyakit ini ditularkan oleh bakteri Leptospira. Bakteri ini umumnya dibawa oleh urin atau tinja tikus yang terbawa air, kemudian masuk ke tubuh melalui selaput lendir hidung, mata, atau permukaan kulit yang terluka. Untuk menghindari penyakit saat dan setelah banjir, jalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Cucilah tangan dengan sabun setiap kali akan makan atau minum setelah buang air. Konsumsilah air yang sudah direbus hingga mendidih. Selalu gunakan sarung tangan dan alas kaki saat membersihkan rumah. Bersihkan lumpur sisa banjir dengan menggunakan cairan pembersih lantai yang mengandung disinfektan. Serta jagalah kebersihan dan selalu gunakan pakaian yang kering untuk menghindari terjangkit penyakit kulit. Setelah kalian melihat video tersebut, sekarang kalian tahu apa penyebab banjir dan apa kerugian yang disebabkan oleh bencana banjir. Silahkan kalian tulis jawabannya di buku tulis tematik kalian masing-masing yang kalian ketahui tentang penyebab terjadinya banjir dan kerugian yang disebabkan oleh bencana banjir. Jangan lupa didokumentasikan dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing ya. Terima kasih, selamat mengerjakan.
Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di lain waktu. Salam rindu dari kami, I miss you.